Herbisida kalaris untuk gulma tanaman jagung. Herbisida kalaris adalah herbisida pratumbuh dan purnatumbuh yang digunakan untuk mengendalikan gulma pada tanaman jagung. Herbisida ini memiliki bahan aktif mesotrione dan antrazin yang bekerja secara sistemik untuk menghambat pertumbuhan gulma, berdaun lebar, dan beberapa jenis rumput lainnya. Untuk keunggulan herbisida kalaris, yang pertama spektrumnya luas, efektif mengendalikan berbagai jenis gulma, berdaun lebar, berdaun sempit, ataupun jenis rumput yang lain. Yang kedua sistemik, dapat diserap melalui daun dan akar, kemudian menyebar ke seluruh bagian gulma. Yang ketiga selektif, aman untuk tanaman jagung dalam dosis yang dianjurkan. Yang keempat, fleksibel, bisa digunakan pada fase pratumbuh sebelum gulma tumbuh dan purna tumbuh setelah gulma tumbuh. Cara kerja herbisida kalaris untuk gulma tanaman jagung. Bahan aktif mesotrione yaitu menghambat enzim HPPD yang penting dalam sintesis karotenoid, menyebabkan klorosis ataupun pemucatan hingga kematian gulma tanaman jagung. Yang kedua atrazin, yaitu menghambat proses fotosintesis, menyebabkan gulma layu dan mati. Sedangkan untuk cara penggunaan dan cara pengaplikasiannya, yang pertama ada dosis. Untuk dosis 1-2 liter per hektar sesuai petunjuk kemasan. Purna tumbuh, saat gulma masih muda, 2-4 daun, bisa dilakukan penyemprotan atau pengaplikasian, atau pratumbuh secara segera setelah tanam sebelum gulma muncul. Segera lakukan penyemprotan setelah tanam sebelum gulma muncul, itu bisa dikalaris. Saat gulma muncul, itu juga bisa dikalaris saat 2-4 daun gulma. Sedangkan untuk dosis per tangki 14 liter ataupun 16 liter itu memakai 70-100 ml atau setara dengan 3 tutup. Sedangkan untuk jenis-jenis gulma yang bisa dikendalikan oleh herbisida kalaris pada tanaman jagung, itu yang pertama ada gulma berdaun lebar seperti gulma bayam, gulma babadotan, gulma krokot, dan gulma yang lain yang berdaun lebar. Sedangkan yang berdaun sempit seperti rumput teki, rumput gerinting, dan rumput alang-alang itu bisa dikendalikan dengan herbisida kalaris. Aman untuk tanaman jagung jika digunakan sesuai dosis dianjurkan di kemasan. Jika ingin menanam tanaman lain setelah menggunakan herbisida kalaris, disarankan menunggu beberapa bulan tergantung dari jenis tanaman dan dosis yang digunakan untuk mencegah sisa herbisida memengaruhi pertumbuhan tanaman berikutnya. Sedangkan untuk pencegahan resistensi herbisida, untuk mencegah gulma menjadi kebal terhadap herbisida, rotasi herbisida dengan bahan aktif yang berbeda. Gunakan campuran herbisida jika diperlukan. Jangan gunakan herbisida dengan mekanisme kerja yang sama secara berulang-ulang dalam satu musim tanam. Beberapa kelebihan dari herbisida kalaris untuk tanaman jagung, yang pertama tentunya bisa meningkatkan produktivitas tanaman jagung, membantu jagung tumbuh optimal tanpa persaingan nutrisi, air, dan cahaya dari gulma, mengurangi biaya tenaga kerja untuk penyiangan manual. Selektif pada tanaman jagung, aman bagi tanaman jagung jika digunakan sesuai dosis anjuran, tidak menyebabkan fotoksitas jika diaplikasikan dengan benar. Sedangkan untuk waktu aplikasi herbisida kalaris pada tanaman jagung,
Herbisida kalaris dapat diaplikasikan pada 2 tahap pertumbuhan gulma dan jagung. Yang pertama, aplikasi pratumbuh waktu setelah tanam jagung sebelum gulma muncul 1-3 hari setelah tanam. Tujuan mencegah gulma berkecambah dan tumbuh di lahan jagung. Kondisi ideal, tanah cukup lembab. Agar herbisida terserap sempurna, lakukan penyemprotan sebelum hujan atau irigasi ringan agar herbisida meresap ke dalam tanah. Mengurangi tekanan gulma sejak awal, menjaga pertumbuhan jagung tetap optimal tanpa persaingan. Aplikasi pratumbuh waktu saat gulma masih muda 2-4 daun dan jagung berumur 2-6 minggu setelah tanam. Tujuannya membasmi gulma yang sudah tumbuh di antara tanaman jagung. Kondisi ideal, cuaca cerah dan tidak berangin. Gulma belum terlalu besar untuk hasil maksimal. Keuntungan, efektif mengendalikan gulma yang sudah muncul, tidak menghambat pertumbuhan jagung jika digunakan sesuai dosis. Tips penting saat aplikasi herbisida kalaris. Yang pertama, dosis anjuran 1-2 liter per hektar. Hindari penyemprotan jika hujan diperkirakan turun dalam 6 jam setelah aplikasi. Gunakan alat pelindung diri saat penyemprotan untuk keamanan. Jangan campur kalaris dengan herbisida lain tanpa petunjuk teknisi. Nah, oke sahabat petani, mungkin untuk ulasan singkat tentang herbisida kalaris itu dulu, semoga bermanfaat. Lain waktu bisa kita bahas lagi tentang herbisida yang lainnya yang bisa digunakan untuk tanaman jagung di usia pertumbuhan ataupun vegetatif di usia dini saat ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.